Samudra Pasifik adalah samudra terluas di planet kita, lebih luas dari semua benua digabung. Samudra yang besar ini adalah rumah bagi berbagai macam makhluk hidup, besar dan kecil. Samudra Pasifik berperan penting bagi kesehatan planet kita. Ia membantu mengatur cuaca di seluruh dunia. Ia juga menyediakan makanan dan sumber daya bagi kita. Banyak orang bergantung pada samudra untuk mata pencaharian mereka. Samudra Pasifik penuh dengan kehidupan. Paus, lumba-lumba, hiu, ikan, dan banyak spesies lainnya tinggal di samudra ini. Terumbu karang seperti kota bawah laut yang penuh warna, tumbuh subur di bagian Pasifik yang lebih hangat. Adalah tugas kita untuk melindungi ekosistem yang luar biasa ini. Dengan memahami Samudra Pasifik dan tantangan yang dihadapinya, kita dapat bekerja sama untuk memastikan kesehatannya untuk generasi mendatang. Paus abu-abu adalah raksasa lautan. Tapi tidak seperti beberapa paus yang makan ikan, paus abu-abu makan makhluk kecil di air yang disebut plankton. Mereka punya saringan khusus di mulut mereka untuk menangkap makhluk kecil ini. Setiap tahun, paus abu-abu melakukan perjalanan yang luar biasa. Mereka melakukan perjalanan ribuan mil dari tempat mencari makan ke tempat berkembang biak dan kembali lagi. Perjalanan ini adalah salah satu migrasi terpanjang dari mamalia manapun di bumi. Paus abu-abu adalah hewan yang penasaran dan sering mendekati perahu. Mereka dikenal karena suaranya yang keras, yang dapat terdengar di bawah air hingga bermil-mil jauhnya. Suara-suara ini membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Meskipun ukurannya besar, paus abu-abu adalah makhluk yang lembut. Mereka tidak dikenal agresif terhadap manusia. Bahkan, amateur swawers di Viesteng 2005 spelgenium. Ada dua kelompok utama paus abu-abu di Samudra Pasifik. Paus abu-abu timur dan paus abu-abu barat. Kedua kelompok melakukan perjalanan panjang setiap tahun untuk mencari makan dan melahirkan. Paus abu-abu timur menghabiskan musim panas dengan makan di perairan dingin Arktik. Kemudian mereka melakukan perjalanan ke selatan ke perairan yang lebih hangat di dekat Meksiko untuk melahirkan anak-anak mereka. Perjalanan ini bisa mencapai 12.000 mil pulang pergi. Paus abu-abu barat memiliki migrasi yang sedikit lebih pendek. Mereka menghabiskan musim panas dengan makan di Laut Okhotsk dekat Rusia. Kemudian, mereka melakukan perjalanan ke selatan ke perairan yang lebih hangat di dekat Korea Selatan dan Cina untuk musim dingin. Migrasi panjang ini berbahaya bagi paus abu-abu. Mereka menghadapi ancaman dari predator, seperti paus pembunuh, serta dari aktivitas manusia seperti penangkapan ikan dan pengiriman. Dalam beberapa tahun terakhir, ada kabar baik untuk paus abu-abu. Populasi paus abu-abu timur telah meningkat. Para ilmuwan percaya bahwa ini karena upaya konservasi untuk melindungi makhluk luar biasa ini. Di masa lalu, paus abu-abu diburu hampir punah. Tetapi berkat perjanjian internasional, perburuan paus abu-abu sekarang ilegal di sebagian besar dunia. Ini memungkinkan populasinya pulih. Para ilmuwan memantau jumlah paus abu-abu dengan cermat setiap tahun. Mereka menggunakan perahu dan bahkan pesawat terbang untuk menghitung paus saat mereka bermigrasi. Informasi ini membantu mereka memahami bagaimana kondisi populasinya. Peningkatan populasi paus abu-abu adalah tanda bahwa upaya konservasi berhasil. Namun penting untuk terus melindungi hewan-hewan ini dan rumah mereka di lautan. Bagian 5. Badai di Pasifik. Samudra Pasifik dikenal dengan badainya yang kuat. Pada tahun 2024, serangkaian 3 siklon tropis Maria, Sontin, dan Ampil terbentuk di Samudra Pasifik bagian barat dekat Jepang. Badai ini membawa hujan deras dan angin kencang ke wilayah tersebut. Siklon tropis adalah badai kuat yang terbentuk di atas perairan laut yang hangat. Badai ini dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan di daerah pesisir. Perubahan iklim membuat badai ini lebih sering dan intens. Siklon Maria adalah yang terkuat dari 3 badai yang melanda Jepang pada Agustus 2024. Badai ini mendarat di wilayah Tohoku, membawa hujan lebat dan angin hingga 100 mil per jam. Badai tersebut menyebabkan banjir yang meluas dan kerusakan bangunan. Untungnya, tidak ada laporan korban jiwa akibat badai tersebut. Namun, badai tersebut mengganggu transportasi dan menyebabkan pemadaman listrik. Bagian 6 jalur siklon Maria. Siklon Maria pertama kali terbentuk sebagai depresi tropis pada tanggal 8 Agustus 2024 di sebelah timur Filipina.
Badai ini menguat menjadi badai tropis dan diberi nama Maria. Maria terus bergerak ke utara, mendapatkan kekuatan saat bergerak di atas perairan hangat Samudra Pasifik. Pada tanggal 12 Agustus, Maria mendarat di wilayah Tohoku, Jepang sebagai topan yang kuat. Badai ini membawa hujan lebat dan angin hingga 100 mil per jam. Badai tersebut menyebabkan banjir yang meluas dan kerusakan pada bangunan. Setelah mendarat, Maria melemah menjadi badai tropis dan bergerak ke laut. Badai ini terus bergerak ke utara, melewati Laut Jepang. Maria akhirnya melemah menjadi sistem tekanan rendah dan menghilang di Samudra Pasifik Utara. Dampak siklon Maria dirasakan di seluruh Jepang. Badai tersebut menyebabkan gangguan transportasi yang meluas, pemadaman listrik, dan kerusakan infrastruktur. Pemerintah Jepang mengeluarkan perintah evakuasi jutaan orang yang berada di badai. Bagian 7. Bekerja sama di laut. Samudra Pasifik bukan milik satu negara. Ini adalah sumber daya bersama yang penting bagi banyak negara. Inilah sebabnya mengapa kerjasama internasional sangat penting di Pasifik. Negara-negara bekerja sama dalam berbagai masalah di Pasifik, termasuk melindungi lingkungan laut, mengelola perikanan, dan menanggapi bencana alam. Mereka juga melakukan latihan militer bersama untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini. Salah satu contoh kerjasama internasional di Pasifik adalah latihan Rim of the Pacific atau RIMPAC. Ini adalah latihan perang maritim internasional terbesar di dunia. Latihan ini diadakan setiap 2 tahun di perairan sekitar Kepulauan Hawaii. RIMPAC mempertemukan angkatan laut dari negara-negara di sekitar lingkar Pasifik untuk berpartisipasi dalam berbagai latihan. Latihan terancang untuk meningkatkan kerjasama dan interoperabilitas antara negara yang berpartisipasi. Bagian 8 Angkatan Laut Indonesia dan Amerika bekerja sama. Pada tahun 2024, Indonesia dan Amerika Serikat berpartisipasi dalam RIMPAC. Indonesia mengirimkan KRI REM 331, sebuah kapal Angkatan Laut Indonesia, untuk berpartisipasi dalam latihan tersebut. Amerika Serikat mengirimkan sejumlah kapal, termasuk USS Carl Vinson, sebuah kapal induk bertenaga nuklir. Angkatan Laut Indonesia dan Amerika bekerja sama selama RIMPAC dalam berbagai latihan, termasuk latihan penanganan kapal, komunikasi, dan operasi pencarian dan penyelamatan. Mereka juga berpartisipasi dalam latihan foto atau Foto X. Selama Foto X, kapal-kapal dari Angkatan Laut yang berpartisipasi berlayar dalam formasi sementara pesawat terbang di atasnya. Ini memberikan kesempatan untuk mengambil foto dan video yang mengesankan dari kapal dan pesawat. Partisipasi Indonesia dan Amerika Serikat dalam RIMPAC 2024 menunjukkan hubungan yang kuat antara kedua negara. Ini juga menyoroti pentingnya kerjasama internasional di kawasan Pasifik. Bagian 9. Melindungi Samudra Pasifik. Samudra Pasifik adalah sumber daya berharga yang menghadapi sejumlah ancaman, termasuk polusi, perubahan iklim, dan penangkapan ikan berlebihan. Penting bagi negara-negara untuk bekerja sama untuk melindungi ekosistem vital ini. Ada sejumlah hal yang dapat dilakukan untuk melindungi Samudra Pasifik. Salah satu langkah penting adalah mengurangi polusi. Ini termasuk mengurangi sampah plastik, yang merupakan masalah utama di lautan. Langkah penting lainnya adalah mengatasi perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan lautan menghangat dan menjadi lebih asam. Ini membahayakan kehidupan laut dan terumbu karang. Akhirnya penting untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan. Penangkapan ikan yang berlebihan dapat menghabiskan populasi ikan dan merusak seluruh ekosistem laut. Dengan bekerja sama, isam istiqbalai tergedul sebagai bastian memasukkan Rasul sebagai bantuan jauh tinggi.